eh, Bapak Dr. Apri Maswar, SHMH, beserta rekan-rekan yang kami hormati pula, bahwa pada malam hari ini saya akan membacakan tugas dari Bapak dosen pembuatan makalah dengan judul Peradilan dalam Hukum Islam. Langsung saja karena agak lumayan tebal, walaupun mungkin tidak akan saya bacakan semua. Bab 1, pendahuluan, bahwa keadilan adalah salah satu dari norma-norma hukum Islam yang luhur. Bahwa penegakan kebenaran dan keadilanlah yang menebarkan keamanan, memperkuat hubungan antar individu, memperkuat kepercayaan antar hakim yang mengadili maupun yang diadili, menumbuhkan kelapangan, kemapanan, dan menopang situasi yang kondusif sehingga tidak rentan terhadap resistensi ataupun kekisruhan dari hakim yang mengadili maupun pihak yang diadili, sama-sama mengarah pada tujuannya dalam bertindak dan berkarya. Peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental, sebab di atas peradilan masih ada sistem pemerintahan yang disandarkan sebagai bagian dalam rangka mengimplementasikan hukum Islam ke seluruh aspek kehidupan termasuk politik. Lembaga peradilan inilah yang senantiasa menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dengan menghukum siapa saja yang patut dihukum, serta untuk memastikan bahwa ajaran Islam telah ditaati secara terus-menerus. Maka kehadiran lembaga-lembaga peradilan yang ada sekarang ini adalah termasuk bagian dari ajaran Islam, sebab manusia sangat terbatas pengetahuannya, sehingga bisa saja berbuat kekeliruan atau kesalahan. Bahkan insan manusia cenderung salah dan penuh prasangka. Lalu kami lanjut bab 2 tentang pembahasan pengertian peradilan Islam. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Dalam buku Kamus Hukum dijelaskan bahwa kata peradilan berasal dari akar kata adil, keadilan. Just, justice, yang berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak, dan juga dapat memihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Menurut istilah ahli fikih, peradilan memiliki arti sebagai lembaga hukum, yaitu tempat di mana seorang yang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya. Seperti yang dikutip oleh Asyidli, bahwa peradilan atau al-qadha adalah menyelesaikan perkara persengketaan, untuk melenyapkan gugat-menggugat, atau untuk memotong perselisihan dengan mengambil hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Peradilan merupakan salah satu lembaga penting dalam negara Islam, khilafah atau imamah raya. Peradilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek psikis yang cocok untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syar'i. Dengan adanya peradilan, hukum syar'i diberi wibawa dan dapat terimplementasi dengan efektif dalam kehidupan sosial. Sebab melalui peradilan kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan. Keadilan dan objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut qadhi atau hakim, karena diambil dari wazan isin fa'ilya yang lafadz qadha yang berarti orang yang menetapkan hukum. Sedangkan disebut hakim karena qadhi adalah orang yang menjalankan hukum Allah terhadap orang yang berperkara. 2. Tujuan dan prinsip peradilan Islam. Keberadaan peradilan sangatlah penting. Apabila kondisi peradilan baik, kondisi umat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisinya buruk, ia menjadi cerminan buruknya masyarakat dan negara.
Tiga, dasar hukum peradilan Islam. Hukum peradilan adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan administrasi peradilan haruslah memiliki kualifikasi mendasar seperti yang faham, mulia, amanah, sabar, dan kokoh, serta memiliki kualifikasi seperti seorang saksi, yaitu merdeka, dewasa, tidak gangguan jiwa, muslim, dan tidak pernah terbukti melakukan tuduhan palsu. Maka terjadi kewajiban atas imam atau pemimpin untuk menunjuk pada suatu daerah sesuai dengan kebutuhan. Adapun dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib. Pelarangan apabila mengikuti ajaran lain selain syariah Islam. Dan statement dalam Islam bahwa ajaran selain Islam adalah kafir, orang yang mengingkari Allah. Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan, pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Atas dasar prinsip-prinsip inilah sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah. Berdasarkan hukum Allah. Mungkin dalilnya bahasa Arab nih Pak dosen. Iya, iya. Nabi Muhammad SAW juga menghakimi para sahabat dalam catatan sejarah Islam bahwa Rasulullah SAW sendiri langsung memimpin sistem peradilan saat itu. Beliaulah yang menghukumi umat yang bermasalah, sebagaimana disampaikan Aisyah istri Rasulullah SAW bahwa beliau berkata saat Ibnu Abi Waqqas dan Abdul Zama berselisih satu sama lain mengenai seorang laki-laki saat berkata, Rasulullah SAW adalah anak dari saudara Utbah Abi Waqqas yang secara implisit dan menganggap sebagai anaknya. Nabi juga pernah mengirim sahabat Ali Mu'adz dan Abu Musa Al-Asy'ari ke Yaman untuk mengurusi masalah sengketa. Sementara itu, Attab bin Asyid adalah hakim kota Mekah pertama yang ditunjuk Rasulullah. Syarat-syarat untuk mengangkat seorang hakim, bahwa hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan, khususnya peradilan Islam. Hakim memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam. Demikian beratnya tugas hakim tentu tidak sama orang mampu melaksanakan. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pemberian kriteria khusus dan penyaringan tersendiri bagi orang yang akan diangkat menjadi hakim. Kesimpulan, yang pertama, peradilan memiliki arti sebagai lembaga hukum, yaitu tempat di mana seorang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya. Yang kedua, keberadaan peradilan sangatlah penting. Sistem peradilan merupakan cerminan suatu negara. Apabila kondisi peradilan baik, kondisi umat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisinya buruk, ia menjadi cerminan buruk masyarakat dan negara. Tiga, pelaksanaan sistem peradilan Islam merupakan salah satu perintah dari agama Islam itu sendiri melalui Al-Quran dan Sunnah. Para ulama pun sepakat bahwa membentuk lembaga peradilan dan mengangkat seorang hakim adalah wajib dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah negara. Begitu Pak dosen, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ahmad Tias, dari awal saya sudah menyimak bagaimana peradilan Islam itu sama dengan peradilan umum mengedepankan rasa keadilan, azas keadilan yang dikedepankan. Cukup bagus ya pemaparannya, pengambilan tentang materinya. Kemudian saya minta Pak Pietno. Ya Pak, saya izin Pak. Selamat
Malam, Pak dosen. Selamat malam, rekan-rekan sejawat. Malam. Ya, izin Pak, baru masuk, bisa tolong diulangin Pak. Ya, yang tugas pernah saya berikan Pak Pietno untuk dibacakan. Belum buat kah? Belum ya? Ya. Izin belum Pak dosen. Baik. Pak Yo, bagaimana kabar? Sehat? Ya, selamat malam Pak dosen. Sehat Pak dosen? Segar terus nih mukanya nih, saya senang nih Pak Yo. Sudah jadi itunya Pak Yo, tugasnya? Ya, sudah sebagian besar siap untuk dibaca Pak dosen. Ya, monggo silakan. Ya, baik. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya kasihi rekan-rekan semua, saya ingin membacakan makalah yang ditugaskan oleh Bapak dosen kita. Kebetulan yang saya mau angkat adalah ya kasus yang sedang berjalan, yang kami sedang proses. Maka judulnya adalah tinjauan yuridis tentang perjanjian pengangkatan anak dan akibat hukum bagi anak angkat ketika bapak ibunya meninggal. Nah, ini studi kasus putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 218 yang sedang berjalan, walaupun belum ada putusannya. Tetapi saya coba untuk mengangkat ini, bisa kita share di sini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang menjadi latar belakang adalah masalah pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh daerah yang bersangkutan. Sehingga pengangkatan anak di sini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi, karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum. Misalnya ketiadaan keturunan atau anak, lalu pengangkatan anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan, walaupun ini bukan satu-satunya alasan. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat, keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Mengingat peran yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan maaf, saya habis baterai. Oke. Mohon maaf tadi lowbat tadi. Nah, saya ulang lagi, keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat, keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Mengingat peran yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga, sehingga muncullah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum
yang bersangkutan dengan keluarganya, saudara, dan keluarganya, dan kekeluargaan karena perkawinan. Termasuk di dalamnya adalah perkawinan dan kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan juga keadaan tidak hadir. Selain itu, peranan penting keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian anak sah yang terdapat di dalam pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah. Suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi. Nah, secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Di sini orang tua kandung tidak serta-merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pun prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali, mawali, dan mewaris. Nah, pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Sehingga prinsip dalam hukum Islam, pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan pemberian pendidikan. Nah, menurut M. Budiarto, pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya. Yang kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Yang ketiga, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal di atas. Yang keempat, menurut beliau, orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya. Nah, dalam pengangkatan anak dibuat surat perjanjian pengangkatan anak. Nah, surat perjanjian pengangkat anak adalah surat yang dibuat oleh kedua belah pihak, yakni antara pihak orang tua kandung dan pihak orang tua angkat. Nah, isi suratnya adalah tentang hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Dengan adanya surat perjanjian tersebut, sah di mata hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sehingga apabila ada masalah di kemudian hari, dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku. Nah, surat perjanjian pengangkatan anak ini penting sekali agar
pihak orang tua kandung tidak bisa mengambil kembali anaknya yang sudah diserahkan dengan pihak orang tua angkat. Nah, secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama bagi yang beragama Islam dan lembaga peradilan negeri bagi yang beragama non-Islam. Syarat anak yang akan diangkat menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah yang pertama, belum berusia 18 tahun. Yang kedua, merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. Yang ketiga, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak. Yang keempat, memerlukan perlindungan khusus. Nah, usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi yang pertama, anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama. Yang kedua, anak usia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun. Yang ketiga, sepanjang ada alasan mendesak. Dan yang keempat, anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun. Yang kelima, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Nah, adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah yang pertama, permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial di kabupaten atau kota dengan melampirkan yang pertama adalah surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya kepada instansi sosial. Yang kedua, surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi, kabupaten, kota kepada organisasi sosial. Yang ketiga, surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat. Yang keempat, surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami istri calon orang tua angkat. Yang kelima, fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat. Yang keenam, fotokopi surat nikah calon orang tua angkat. Yang ketujuh, surat keterangan sehat jasmani dan berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah. Yang kedelapan, surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater. Dan yang kesembilan, surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja. Nah, yang kedua, permohonan izin pengangkatan anak diajukan permohonan kepada Dinas Sosial, instansi sosial provinsi, kabupaten, kota dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup. B. Ditandatangani sendiri oleh para pemohon, suami istri. C. Mencantumkan nama anak dan juga asal-usul anak yang akan diangkat. D. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial. Maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua atau wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diangkat, ya, terutama domisili anak berasal. Yang ketiga, proses penelitian kelayakan. Yang keempat, sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak PIPA daerah. Yang kelima, surat keputusan Kepala Dinas Sosial atau instansi sosial provinsi, kabupaten, atau kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
Nah, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut berada berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran nomor 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak. Nah, untuk pengadilan agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Nah, untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan pengadilan bahwa permohonan secara moral, sosial, dan ekonomi maupun material mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat. Yang keenam, penetapan pengadilan. Yang ketujuh, penyerahan surat penetapan pengadilan. Lalu setelah penetapan pengadilan disetujui, maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke kantor catatan sipil. Namun demikian pada kenyataannya tidak jarang juga terjadi sebuah perkawinan di dalam kehidupan rumah tangga, timbul permasalahan sakit penyakit yang mengakibatkan meninggal dunianya pasangan tersebut, atau persoalan yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya terjadi keretakan hubungan antara suami istri yang berbuntut pada perceraian misalnya, yaitu putusnya ikatan tali perkawinan dan batalnya hukum akad suatu perjanjian. Nah, meskipun sebenarnya perceraian diperbolehkan, tetapi perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hal perceraian, namun tidak ada satu ayat pun firman Allah yang melarang perceraian. Bahkan Allah memperbolehkan perceraian itu, akan tetapi Allah sangat membencinya. Nah, di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang perceraian, Allah juga telah dengan jelas mengatur bagaimana seseorang yang hendak bercerai. Ini menunjukkan bahwa perceraian itu boleh, tetapi hendaklah mengikuti tata tertibnya serta kaidah-kaidahnya, dan kalau tidak benar cara dan kaidahnya, maka barulah berdosa. Bagi pasangan yang sudah punya anak, sekalipun meninggalnya seseorang tersebut itu adalah kehendak Allah, namun tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka atau keluarga. Bagaimana dengan anak angkat yang bukan darah daging orang tua angkatnya? Ketika orang tua angkat meninggal, apakah anak tersebut mendapatkan haknya atau tidak? Nah, dalam kompilasi hukum Islam, instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asli ke kandung atau kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Nah, bagaimana ketika orang tua angkat tersebut meninggal? Apakah hak anak angkat tetap sama dengan anak kandung yang sudah jelas peraturannya? Nah, hadana merupakan hak bagi suami istri maupun anak mereka dalam mengasuh dan memelihara anak, yang merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, melaksanakan pengasuhan anak sebelum dan sesudah meninggal. Namun pelaksanaan yang berbeda, hadana merupakan hak anak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dengan kasih sayang. Disyariatkannya perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita. Nah, tanggung jawab suami istri terhadap anak tidak putus begitu saja ketika terjadi meninggal dunia dalam rumah tangga. Bahkan hak anak asuh
menjadi permasalahan yang diperebutkan setelah terjadinya meninggal dunia. Nah, hadanah menurut istilah fikih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya dan menjaga jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihannya, mengasuhnya, pendidikannya sehingga dia mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim. Begitu pula dalam KHI, pemeliharaan anak. Hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa ataupun mampu berdiri sendiri. Jadi putusan atau gugurnya masa hadanah sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah atau sudah mampu berdiri sendiri, dan sebelum hal tersebut terjadi maka anak masih dalam pemeliharaan orang tua meskipun hanya orang tua angkat. Nah, dalam pelaksanaan hadanah merupakan kewajiban bersama karena suami istri merupakan komponen atau bagian yang tidak dapat dipisahkan, yang sama pentingnya dalam arti kemanusiaan untuk melaksanakan tugasnya dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas ini tidak ada dominan atau menonjol dan supremasi kekuatan tertinggi di antara keduanya, baik dalam pembinaan keluarga ataupun pembentukan generasi penerus. Jadi dapat diambil pengertian bahwa pendidikan yang paling utama adalah pendidikan anak di tangan orang tua, bapak ibu, ya, karena dengan pengawasan dan perlakuan dari orang tua kepadanya secara baik, maka akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Meskipun kewajiban melaksanakan pendidikan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi pelaksanaan ini bisa berpindah pada kerabat lain. Apakah hal ini ada sesuatu yang mencegahnya? Misalnya pengasuh tidak pandai menangani pendidikan atau pengasuh orang yang durhaka atau orang yang lebih berhak, bapak ibu yang telah tiada. Nah, betapa pentingnya pemeliharaan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 Pasal 2 ayat 3 dan 4 tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Nah, kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka pengasuhan, kesejahteraan anak, dan perlakuan yang adil terhadap anak. Anak juga memiliki hak selain kewajiban yang mana hak tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya, meskipun dalam hal ini sebagai orang tua angkat. Nah, mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Oktober tahun 2002 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan betapa pentingnya juga pemeliharaan anak, hadanah, tadi dalam hadanah tadi, sehingga putusnya perkawinan atau meninggalnya orang tua tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak. Artinya ketika terjadi kedua orang tuanya meninggal ataupun cerai, pihak keluarga berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan anak. Nah, bagaimana bila anak tersebut berstatus sebagai anak angkat? Apakah anak angkat tetap mendapatkan hadanah sebelum dia mampu berdiri sendiri, seperti yang ditetapkan dalam Islam,
dan beberapa undang-undang siapa yang berhak melakukan hadana ketika orang tua angkat meninggal dunia atau orang tua apakah orang tua kandungnya yang melanjutkan bertanggung jawab atas anak tersebut. Nah, permasalahan tentang akibat hukum perjanjian pengangkatan anak saat orang tua angkat meninggal ini yang terjadi, yang sedang kami tangani saat ini di Pengadilan Negeri Balikpapan. Namun dalam perkara nomor 218 perdata di PN Balikpapan ini belum ada putusan atau penetapan penghukuman, tapi namun saya mencoba untuk mengangkatnya. Barangkali bisa kita bisa sharing di sini. Nah, untuk mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai hak asuh anak angkat ini selanjutnya, nanti kita akan bisa kita sharing kembali. Yang pasti orang tua angkatnya sudah meninggal, ya, maka topik ini menarik sekali untuk kami teliti. Sehubungan dengan itu, maka judul yang diambil tadi itu adalah tinjauan yuridis tentang perjanjian pengangkatan anak dan akibat hukum bagi anak angkat ketika bapak ibunya meninggal. Nah, ini yang studi kasus yang saya katakan tadi. Ya, B, rumusan masalah. Nah, dari latar belakang masalah di atas terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibu angkatnya meninggal. Yang kedua, bagaimana akibat hukum atas perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibunya meninggal. C, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui, memahami, dan meneliti pelaksanaan perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibu angkatnya meninggal. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami, dan meneliti akibat hukum atas perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibunya meninggal. Demikian Bapak dosen yang bisa saya sampaikan, karena saya belum sampai ke kesimpulannya, tetapi yang pasti ya saya angkat ini adalah memang ya kasus yang sedang berjalan. Ya, mudah-mudahan setelah ada putusannya nanti bisa melengkapi makalah yang sedang kami dalami dan kami tulis ini. Demikian Bapak dosen, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas perhatian juga teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Yoh. Saya memperhatikan dari awal, menarik juga ini. Ini ceritanya menarik, kemudian dasar hukumnya juga dicantumkan, dalil hukumnya ada. Ini sangat lengkap. Cuma yang saya mau pertanyakan, siapa penggugatnya ya Pak Yoh? Ya, baik yang Pak dosen. Jadi sekarang ini Pak dosen, penggugatnya itu adalah, saya cerita singkat dulu. Ini bapak angkat tadi itu adalah masih saudara dengan saudara kandung dengan yang penggugat saat ini. Nah, yang bapak angkat tadi dan ibu angkat tadi ini kan meninggal dua-duanya dan mereka tidak punya anak sama sekali. Makanya dulu mereka mengangkat anak dari adik kandungnya istrinya juga. Adik kandung istrinya mengangkat anak itu kurang lebih sudah 13 tahun. Lalu tahun 2020 istrinya meninggal, tahun 2021 suaminya meninggal, maka tinggallah anak ini seorang diri karena anak ini masih butuh pemeliharaan, maka ya diambil alih tanggung jawabnya oleh orang tua kandungnya. Namun dengan berjalannya waktu, kakak kandung dari bapak angkat tadi itu saat ini dia menggugat untuk membatalkan karena memang waktu itu sudah tercantum di akte kelahirannya itu anak itu dijadikan anak kandungnya. Nah, itulah yang dia mau gugat untuk membatalkan akte kelahiran anak ini. Tujuannya sepertinya untuk penetapan ahli waris juga. Ujung-ujungnya ke situ juga. Karena mereka ada peninggalan satu aset, satu rumah. Aset yang ditinggal oleh bapak angkat tadi itu. Sepertinya
kakak kandung dari bapak angkat ini dia sepertinya tidak rela kalau harta warisannya itu mungkin diwariskan kepada anak yang sudah diangkat dan sudah menjadi anak angkat ini. Walaupun di sini ada juga kelemahannya Bapak dosen karena tidak ada penetapan pengadilannya. Anak angkat ini di situ hanya sudah tercantum di kartu keluarganya menjadi anak kandungnya, di akte kelahirannya juga anak kandungnya. Hanya sebatas itu, Bapak dosen. Terima kasih. Baik. Kalau Pak Iyoh ini di pihak siapa? Di pihak bapak angkat yang meninggal ya? Saya di pihak bapak angkat yang meninggal. Iya. Bapak dosen. Hari ini itu sudah sampai di mediasi pertama. Resume mediasi dari pihak penggugat ini tetap ngotot untuk minta membatalkan. Bahkan Bapak hakim yang mediasi pun juga mengatakan, wah ini kan kemauannya orang dua, kenapa kita ribut, dia bilang. Kan biasa itu secara adat juga katanya Pak Hakim, itu biasa itu kalau kita di Jawa itu kalau nggak punya keturunan, ambillah anak dari adiknya atau kakaknya, bisa diangkat. Kenapa kok orang sudah meninggal kita ribut, kan gitu. Dan itu menurut Bapak Hakim juga tadi itu, ini juga tidak ada legal standingnya, dia bilang. Kamu menggugat ini, dia bilang. Gitu. Lalu kan turut tergugatnya dari Dukcapil juga ikut juga turut tergugat. Dukcapil mengatakan bahwa menggugat mengenai ini ya jangan di sini, ketun katanya. Jadi seperti itu tadi yang mulia. Ya, Bapak dosen, terima kasih. Ini arah-arahnya arah-arah uang warisan lagi aja ini. Iya, arahnya ke situ juga, Pak Bapak dosen. Iya. Jadi manusia bisa kejam, bisa hilang nalurinya, bisa hilang logikanya karena memiliki gambaran bagaimana mendapatkan uang banyak tanpa kerja keras. Iya. Seperti inilah yang banyak terjadi, memediakan agama yang kemudian sama beberapa, mohon maaf, ini fakta, sama beberapa universitas sekarang bertikai berkaitan dengan statuta, kemudian berkaitan sama anggaran, sehingga ada beberapa universitas berkaitan dengan dana yayasan jadi pecah. Bahkan orientasi untuk mendidik tidak lagi, tapi orientasinya kepada komersil. Seperti itu. Kalau saya melihat di sini, meskipun bapak angkatnya sudah meninggal, kemudian adik angkatnya itu mengklaim, menggugat putusan-putusan yang sudah ada, mungkin yang bisa digarisbawahi dari kecil sampai besar sampai dewasa yang ngasih makan siapa kok tiba-tiba gede mau ambil gitu. Itu kalau bahasa logikanya seperti itu. Mau enaknya aja dia seperti itu. Bagus sekali tuh Pak Yoh. Nanti kita lihat tuh amar putusannya seperti apa. Baik ya Pak dosen. Nanti akan saya share lagi apa hasilnya nanti. Memang masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan hanya sampai di damai bisa berdamai. Ya, menarik itu karena ini bukan satu-satunya ya peristiwa apa kejadian tentang adopsi anak angkat. Iya. Ujung-ujungnya sama seperti itu. Jadi berkaitan dengan waris, berkaitan dengan pembagian harta gono gini sehingga dia dapat bagian, merasa memiliki hak gitu. Iya. Tapi namanya juga orang usaha Pak Yos. Iya, itu sudah Pak. Orang berusaha. Iya. Apapun nanti keputusannya. Kalau dari pihak keluarga yang tergugat ini, mereka itu mereka tidak masalah kalau memang tujuannya mereka adalah untuk menetapkan warisan. Mereka tidak masalah dengan itu asalkan tolong diperhatikan juga bagian daripada anak ini bagaimana untuk masa depannya. Karena kasihan juga memang keluarga yang tergugat ini hanya
pekerja buruh dan orang biasa. Makanya kita bantu dan kita coba untuk mediasi, barangkali dia anak yang angkat tadi ini bisa mendapatkan haknya untuk kelangsungan hidupnya dia dan masa depannya. Dan yang diinginkan oleh pihak keluarga ini juga kalau bisa jangan dibatalkan, karena di ijazah SD anak ini kan sudah SMP, Pak dosen. Di ijazah SD ini kan sudah tercantum ya bapak kandungnya ya bapak angkatnya itu, terus di rapotnya yang sekarang di SMP juga sama, dan orang tahunya ya bapaknya ya almarhum dan ibu almarhumah itu dari kecil, karena dia dari 6 bulan sudah dirawat oleh orang tua angkat ini. Bahkan sama orang tua kandungnya pun juga dia panggilnya om dan tante. Ya, seperti itu, Pak dosen. Ya karena sudah terbiasa kan di lingkungan keluarga, Iya, tapi kan semakin besar semakin berpikir, dan pasti orang tua angkatnya juga lambat laun akan terbuka dengan fakta yang ada. iya, Makanya biasanya terbukanya ketika mau meninggal, ketika sakit-sakitan, terbukanya biasanya orang tua angkat itu, ini kelihatannya saya sudah tidak sanggup lagi nih, kamu sebenarnya asalnya ini. Itu iya, kalau mungkin orang tua angkatnya memiliki pola pikir jernih, pola iya, pikir bersih, sehingga ketika mengutarakan tanpa teteng aling-aling gitu. iya. Baik, terima kasih. Saya Baik, minta Pak sama Tapril. Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Ya, Pak Tapril, ada Pak Tapril. Iya Pak Dokter, Ya, lanjut Pak Tapril, bacakan ininya makalahnya. sudah kemarin Pak Dokter, pertemuan kemarin Pak Dokter. Udah ya? Yang belum siapa ya? Iya, Yang belum? Pak Aji ya, belum ya? Pak Aji Suryanto. Pak Aji. Baik, mana yang belum? Silakan. Satu putaran lagi. Pak Imam, Pak Imam. Pak Imam Bahawudin. Sudah semua kah? Pak Isan? Pak Isan Maulana? Pak Isan, monggo Pak Isan. Pak Isan. Pak Jai ada nggak ya Pak Jai?
Pak Jai. Ya izin Pak dosen. Masih di rumah sakit Pak dosen. Sudah ada tulisannya Pak Jai? Sudah Pak dosen. Dan masih di rumah sakit Pak dosen. Oh iya 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 iya. Ya. Monggo monggo. Iya iya Pak, iya Pak dosen. Lagi nyimak aja Pak dosen malam ini Pak dosen. Iya iya iya. Makasih Pak Jai. Iya Pak dosen. Pak Rizky udah belum ya? Pak Rizky Febrian. Pak Rizky. Pak Rizky. Pak Rizky. Ada kemana? Pak Imam. Pak Sumadi udah ya Pak ya? Pak Sumadi membacakan makalahnya udah ya? Izin Pak dosen, minggu kemarin kami sudah, tapi kayaknya apa ya, apa politik hukum aja kalau tidak salah Pak dosen. Oh gitu sudah ya. Coba yang belum dibacakan. Saya Pak dosen. Ya, monggo, silakan. 30 menit lagi nih kita waktunya habis nih. Oke, terima kasih Pak dosen. Ya, Pak Saya Supriyanto. Supriyanto Pak dosen dari Ambon. Heeh. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak dosen yang kami hormati, teman-teman yang saya hormati. Adapun makalah kami, saya pada malam ini adalah peradilan masa Bani Abbasiyah. Jadi kalau kemarin Ibu Ketua tingkat kita makalahnya terkait dengan Bani Umayyah, makanya hari ini saya agak sedikit kontradiksi. Saya Bani Abbasiyah. Langsung saya Pak dosen, dengan waktu yang singkat ini, pendahuluan Abbasiyah adalah masa seorang imam pada suatu daulah di dalam sejak Islam, yang selanjutnya disebut Abbasiyah karena dibangsakan. Dalam hal ini berarti kaum yang beriman dan menegakkan kekuasaan daulah Ibnu Abbasiyah, dan daulah Abbasiyah berpusat di kota Baghdad. Khilafah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khilafah Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Di mana pola pemerintahnya diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah 1258 Masehi, atau dengan kata lain 524 tahun, sehingga rentang waktu yang begitu panjang tentu saja ada tuntutan zaman yang menghendaki dan mendesak adalah perubahan dan perkembangan, mengingat pula waktu yang demikian lama itu harus dilewati oleh beberapa generasi, sehingga pada fakta sejarah kebudayaan Islam membagi Daulah Abbasiyah menjadi 3 periode. Yang pertama masa Abbasiyah 1 semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 1302. Yang kedua masa Abbasiyah 2 tahun 232. Yang ketiga masa Abbasiyah 3 tahun 334. Yang keempat masa Abbasiyah tahun 447. Perumusan masalah dari uraian di atas, maka penulis membatas permasalahan sebagai berikut. Berdirinya Daulah Abbasiyah, 2 kadam dan kanun pada masa Abbasiyah. C. Berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri sebenarnya di latar belakang oleh penyelewengan pemegang kekuasaan Daulah Umayyah seperti Delik, golongan, suku, kaum, dan kawan. Begitu pula penindasan terhadap Syiah, Masyimiyah, dan dikucilkan kaum muslimin Ajam, maka timbullah gerakan bawah tanah untuk menentangnya. Pada sisi lain adalah penentang bagi Umayyah bahwa fonis pada peradilan itu. Pada waktu itu pula ijtihad dilaksanakan dengan seluas-luasnya tanpa terikat dengan pandangan bahwa di dalam Al-Qaeda
fi al-Islam dinyatakan qadi memutuskan perkara tanpa nas yang positif atau isma ulama pendahulunya, baik berupa pandangan maupun maka ia meminta tolong pada dari pada tulisan ini juga akan menjadi pembahasan adalah qada dan masa Abbasiyah, dan di mana dalam hal ini akan dibagi dua, yaitu pada Daulah Abbasiyah 1 dan Daulah Abbasiyah 2. Pada masa Abbasiyah 1, pada zaman Abbasiyah ini dikenal sebagai puncak kejayaan Islam, tetapi pada awal-awal daulah tersebut juga dikenal bahwa ta'assub mazhab sangat dipertahankan, dan pada akhirnya memungkinkan karena lamanya daulah tersebut masa pemerintahan kurang lebih 5 abad lebih, rajanya yang silih berganti, sehingga daulah tersebut kelihatan bahwa setelah maju kemudian mundur dan pada akhirnya runtuh. Di zaman Abbasiyah hukum berdasarkan agama dan untuk kepentingan agama pada zaman itu kejayaan maju. Akibatnya terjadi pembaharuan karena perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang besar. Maka terjadi pula pertentangan di kalangan fuqaha dengan mazhab. Namun demikian pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu di wilayah tertentu, seperti di Irak berdasarkan mazhab Hanafi, di Sam dan Maghrib berdasarkan mazhab Maliki, dan Mesir berdasarkan mazhab Syafi'i. Dalam satu hal yang perlu diingat bahwa kalau berselisih tidak bermazhab menurut mazhab yang ada tempat di mana ia berselisih, maka ia harus meninggalkan mazhab dan perkaranya diselesaikan berdasarkan mazhab di tempat itu. Tetapi keadaan ini hendak dirubah oleh Ibnu Muqaffa dengan menyampaikan berupa tulisan kepada Khalifah Abu Zafar Ibnu Masyur, yang pada pemerintahannya membentuk lembaga pemerintah seperti Al-Hajib, Protokol Kenegaraan, Mazarah, Kementerian, Al-Khatib, Sekretaris Biro Tulis, Sahibul Al-Syur, Kepolisian, Al-Jaisiyah, Keterampilan, Al-Qud, Peradilan. Dan pada waktu terbentuknya Qadha dan Qudha Ali Khalifah di Ibnu Daulah bertindak selaku jaksa agung, yang diangkat pada waktu itu adalah Ibnu Yusuf. Beliau adalah seorang fikih yang bermazhab Hanafi. Maka pada waktu itu para fikih menjalankan tugas berdasarkan arahan qadhi atau qudha. Karena pada waktu itu tiap wilayah atau provinsi mempunyai qadhi. Di Andalusia terkenal dengan nama Qadhi Al-Jamat, yaitu pada tiap-tiap provinsi Al-Qadhi sebagai mahkamah agung yang merupakan pimpinan semua qadhi yang ada di seluruh wilayah. Kalau Bani Abbasiyah satu dikenal dengan memuncaknya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, maka penulis melihat justru pada masa itulah melemahnya Islam, sebagaimana dijelaskan lebih awal bahwa zaman itu ta'assub terhadap 4 mazhab besar adalah sangat tinggi, sehingga pemikiran keislaman pada waktu itu tidak berkembang karena waktu mengacu kepada mazhab yang di wilayah di mana orang itu berada. Namun kita melihat bahwa maju adalah mazhab yang di wilayah di mana orang itu berada. Dan kita melihat bahwa ingin majunya adalah semangat Islam, di mana khalifah pada waktu itu merangkut fuqaha tetapi menafik qadhi, bahkan melarang fuqaha berpedoman kepada mereka karena ia khawatir terhadap fatwa mereka yang bertentangan antara kehendak mereka. Khalifah begitu pula jangan sampai qadhi itu memberikan fatwa kepada fuqaha yang bertentangan dengan kesenangan khalifah. Ini sebabnya maka banyak para fuqaha tidak mau menjadi hakim. Sebagai contoh adalah Abu Hanifah yang menolak jabatan tersebut di masa Abu Zafar Al-Mansur, sehingga Abu Hanifah dicambuk dan memenjarakan sehingga beliau meninggal. Dengan melihat kejadian ini kita mendapat suatu persepsi bahwa fuqaha dirangkul oleh khalifah untuk memberikan fatwa-fatwa yang menjunjung tinggi, mendukung kehendak khalifah yang senantiasa ingin menegakkan Islam tanpa memperhatikan apa itu sesuai atau mendukung ide kegiatan khalifah atau tidak. Dengan kata lain bahwa para khalifah Abbasiyah segala perbuatan mereka dicelup dengan celupan agama. Keistimewaan lain merupakan keunikan periode ini adalah diciptanya pemisahan antara jenis konflik sosial yang terdiri dari sengketa dan wakaf dan wasiat. Lembaga-lembaga sosial bermasyarakatan yang memerlukan santunan terdiri atas orang gila dan anak yatim, orang bangkrut dan ahli sufa, wasiat dan wakaf orang muslim, perkawinan randa yang tidak punya wali, lembaga yuridiksi yang terdiri dari kepolisian, mazhalim, kisas, hispa, dar al-haram, baitul mal. Sedangkan organisasi kehakiman adalah Daulah Abbasiyah, yaitu dar qadhi al-quha, fungsi dan tugasnya mirip dengan departemen kehakiman. Qadha al-qadhi, hakim kota mengetahui pengadilan negeri, al-qadha atau
Al-Hisab, Al-Sulta Al-Baqariyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Muda Umi, jaksa agung, dan tiap-tiap kota oleh Nabi Umni. Dari segi kebudayaan di sini dapat dilihat kemajuan Islam pada zaman Abbasiyah itu dengan terbentuknya pemisahan jenis permasalahan sosial. Begitu pula dengan terbentuknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang perlu mendapat penyantunan dan lembaga-lembaga pemerintah yang menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas sosial kemasyarakatan dan membagi kemaslahatan dengan seluas-luasnya. Pada masa Abbasiyah II. Pada masa kedua ini adalah merupakan zaman kemunduran Daulah Abbasiyah, terdiri dan merupakan tanda awal keruntuhannya. Khalifah Islam pada waktu ini sudah sangat lemah, karena lemahnya maka berkurang pula kewenangan qadi dan menjadi sempit daerah operasionalnya, yaitu hanya terbatas pada masalah hukum syariah yang berkembang di masyarakat. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Daulah Abbasiyah memang pada akhirnya runtuh, sehingga para sejarawan mengatakan bahwa qadi dan khalifah lemah pada waktu itu, sehingga daerah operasional qadi sangat sempit. Tetapi sebenarnya penyempitan kekuasaan ini boleh saja karena kelemahan dan kesempitan wilayah operasional qadi, akan tetapi mungkin juga karena kemajuan zaman menghendaki demikian hal direferensi kerja sehingga lebih terarah karena menjuruskan tugas-tugas pejabat. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum Khalifah Islam mengalami kemunduran seperti yang dialami saat ini, sudah ada tanda-tanda gejala kemerosotan di dalam seni-seni kehidupan kenegaraan, sosial kemasyarakatan umat Islam, yaitu berjangkitnya berbagai macam kritis sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Sebagai akibat yang lebih fatal lagi, umat Islam dihinggapi penyakit dan krisis alwan seperti yang disalir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni umat sudah terlalu cinta kepada dunia atau materialisme dan terasina jiwa semangat jihad mereka. Kebudayaan dan peradaban yang besar dan gemilang yang diagung-agungkan selama ini adalah ibarat sebuah konstruksi istana secara internal. Sendi-sendi sudah hancur berantakan dimakan rayap dan zaman tanpa sadar, aman, ironis, tragis, dan memperhatikan. Salah satu contoh sederhana mengenai fenomena ini adalah ketika Khalifah Al-Masih menawarkan jabatan qadi kepada 3 imam besar, ya, Ahmad, Zuhud, dan Wara, Al-Malik, Abu Hanifah, Ibnu Abi Dzib, di mana ketiganya masing-masing menolak tawaran Khalifah secara halus dan argumentatif. Namun tragisnya ketiganya dijebloskan ke dalam penjara. Mereka menolak jabatan yang setinggi itu tidak lain melainkan hendak memelihara kepentingan agama mereka, karena sekalipun mereka menjadi qadi atau hakim negara, tetapi kalau hukum-hukum Allah tidak dapat dilaksanakan adalah sia-sia belaka. Kode pada masa Abbasiyah. Kode merupakan kata yang telah menjadi bahasa Arab. Dalam kitab Muzama Al-Wasir disebutkan bahwa qanun ialah setiap perkara yang bersifat kuli, menyeluruh, yang relevan dengan seluruh juz'iyah dikenal. Ulama salaf memberikan definisi qanun disebut bersama dengan kata syariah. Tidak lain maksudnya ialah sesuatu hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungan dengan sesama yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara. Jadi kata qanun berarti kumpulan undang-undang atau produksi manusia yang dikemas untuk perkara tertentu di bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana atau kumpulan produk hukum manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. Abad pertama sampai abad ketiga adalah masa Abbasiyah sebagai masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih yang menjadikan sumber hukum dan menetapkan hukum di lembaga pengadilan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para hakim sendiri. Akan tetapi setelah itu sumber hukum yang menjadi acuan bagi para hakim di pengadilan sudah berubah sejalan dengan perkembangan fikih Islamiyah di masa itu. Pertentangan mazhab mulai timbul sehingga masing-masing hakim di pengadilan dan menentukan hukum sesuai dengan mazhab fikih yang mereka anut. Hal ini membawa lahirnya mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Banyak kitab standar yang ditulis untuk mewakili mazhab-mazhab tersebut, baik pendiri mazhab maupun oleh muridnya. Pemerintah memang tidak menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai kitab undang-undang, termasuk undang-undang hukum perdata, Al-Qanun Al-Madani. Namun dalam kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada pendapat mazhab yang diikutinya dan menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena perkembangannya mazhab-mazhab fikih berkaitan berkat dukungan pemerintah berkuasa. Akibat perhatian istimewa pemerintah Abbasiyah terhadap mazhab-mazhab fikih, sehingga hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa.
atau oleh masyarakat setempat apabila yang berperkara tidak dengan mazhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim yang semazhab dengan yang berperkara itu. Kesimpulannya adalah dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan suhu politik pergantian khalifah maka Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 4, yaitu Abbasiyah 1, 2, 3, dan 4. Akan tetapi berdasarkan maju mundurnya kebudayaan maka Abbasiyah dibagi 2 periode, yaitu periode kemajuan yaitu dalam kurun waktu Abbasiyah 1, sedangkan periode 2 yaitu masa Abbasiyah 2, 3, dan 4 yang dikenal dengan masa kemunduran. Qadi pada periode Abbasiyah 1 dikenal dengan periode kemajuan dengan adanya lembaga-lembaga qadiyah yang wawasannya terbagi-bagi dengan jelas sehingga wilayah operasionalnya jelas dan terperinci, namun naasub fanatisme terhadap mazhab sangat kuat. Pada periode 2 dikenal sebagai periode kemunduran wewenang qadi pada waktu itu sangat masyarakat. 3 aplikasi dan implikasi daripada peradilan dan undang-undang hukum Islam pada masa Daulah Abbasiyah mengenal golongan dan pasangan surut mengikuti arus pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan seiring dengan situasi kondisi fenomena sosial, religius, politis. Dengan kata lain, bahwa penerapan nilai ajaran Islam dalam masyarakat secara holistik adalah sangat ditentukan oleh adanya pengaruh dominan dan kemauan politik pemerintah yang berkuasa. Dengan kesimpulan tadi maka berakhirlah makalah yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suprianto. Ya Pak Dokter. Ini asli mana Pak Suprianto Saupala? Asal Ambon Jawa Pak Dok, tapi sudah dari moyang sudah di Ambon Pak Dok. Ambon ya. Ini sekarang posisi di Ambon. Iya Pak Dok, di Maluku Tengah Pak Dok. Jadi kalau Ambon kan itu kota provinsi, kita di kabupatennya Pak Dok. Kemarin saya ke Ternate kemarin. Oh, masih jauh lagi Pak Dok. Kalau Ternate kan di Maluku Utara, kita di Maluku Tengah. Oh gitu. Baik. Saya rasa cukup ya. Dari Mas Repi, ada Mas Repi ya? Siap, Prof. Di belakang, Gus. Di belakang dari. Ya, Prof. Iya. Mas Repi, saya ada kirim itu tuh. Bisa nggak dibuka kita tonton untuk terakhir kali tentang Gus Islah Bahrawi itu. Boleh, Prof. Coba saya buka dulu. Saya kirim ke WA itu. Boleh, saya tunggu, Prof. Kita tampilkan gitu ya, Prof. Sudah saya kirim ke WA-nya Mas Repi. Belum saya terima, Prof. Mohon izin. Saya kirim ulang. Ke WA yang baru ya, Prof. Mohon maaf. Iya, betul. Belum saya terima, Prof. Repi. Oh, saya kirim ulang. Udah. Lu lewat aja baju gue jatuh. Oh no, baju gue sampai jatuh. Ini biarin nggak apa-apa. Oh, ganti nomor dia berarti. Udah biarin, Gus. Udah saya kirim. Coba kita tonton bersama-sama. Bagus. Bagus itu apa?
video TikTok ya, Prof? Iya. Oke. Sebentar, Prof, lagi loading dulu. Ya ya. Sebentar, Bapak-Bapak ya. Lagi saya proses nih. Cara saya diam. Nanti tadinya. Mohon maaf, suaranya jelas nggak, Pak? Coba langsung di play Mas Revi. Jelas Mas, jelas. Nanti tadinya mau nyerang personal. Anda pernah dideportasi dari Hilal Ahmar Society. Kok jangan pura kaget lah. Saya pegang kok datanya. Oke, jangan menyerang personal. Makanya jangan nyerang personal. Kita adu ilmu. Langsung saja Mas Islah. Jadi gini, mohon maaf. Kita tahan dulu. Begini loh. Mustafa, silakan. Politisasi agama itu telah memporak-porandakan sejarah agama-agama. Di dalam Islam, saling bunuh sesama Islam, saling perang sesama Islam itu terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, dan sebagainya. Pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu terjadi karena politik. Di dalam Kristen juga terjadi pasca Westphalia Agreement. Juga saling bunuh sesama orang Kristen. Juga dengan orang-orang Hindu, orang Buddha, semua sejarah agama-agama itu ketika bersentuhan dan politik, maka semua kejahatannya itu diseret paksa ke dalam konsep-konsep ketuhanan. Saya mau berbicara secara akademis dengan Anda kalau itu Anda mampu. Jelas nggak Bapak-Bapak tadi? Atau Jelas, saya jelas. Jelas. Saya tadi, kamu bicara, saya tadi sekali lagi ya? Loh, enggak, saya itu nggak marah gini loh. Kalau mau nyerang personal, Anda pernah dideportasi dari Suriah. Saya tahu betul. Anda berangkat bersama Hilal Ahmar Society. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kok jangan pura kaget lah. Saya pegang kok datanya. Oke, jangan menyerang personal. Makanya jangan nyerang personal. Kita adu ilmu. Langsung saja Mas Islah. Jadi gini, mohon maaf. Kita tahan dulu. Begini loh. Mustafa, silakan. Politisasi agama itu telah memporak-porandakan sejarah agama-agama. Di dalam Islam, saling bunuh sesama Islam, saling perang sesama Islam itu terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, dan sebagainya. Pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu terjadi karena politik. Di dalam Kristen juga terjadi pasca Westphalia Agreement. Juga saling bunuh sesama orang Kristen. Juga dengan orang-orang Hindu, orang Buddha, semua sejarah agama-agama itu ketika bersentuhan dan politik, maka semua kejahatannya itu diseret paksa ke dalam konsep-konsep ketuhanan. Saya mau berbicara secara akademis dengan Anda kalau itu Anda mampu. Mungkin itu Pak Dokter. Baik, terima kasih Mas Revi. Meskipun terpotong, saya banyak mendengarkan tentang Gus Islah Bahrawi, tentang bagaimana pengetahuan dia, pendalaman dia terhadap sejarah Islam. Ya, secara pribadi saya banyak belajar dari dia ya, ketika dia di salah satu staf ahli di Densus 88, dan kemudian saya anggota teror bom pada saat itu. Saya banyak belajar sama dia. Saya melihat dia banyak referensi-referensi
dari teori-teori hukum buku, kemudian fakta-fakta yang tidak bisa disangkal oleh orang lain. Sehingga dia salah satu tokoh yang sekarang ini patut saya acungi jempol. Saya secara pribadi ya, berbicara secara pribadi bahwa saya salut dengan pengetahuan dia, dan ketika dia berbicara dia menggunakan referensi-referensi dan fakta-fakta hukum yang terjadi, sehingga dia dipercayakan oleh BNPT menjadi staf ahli di BNPT. Karena pengetahuan dia tentang Islam benar-benar mendalam ya. Mendalam dalam arti dari awal sampai akhir sekarang ini perkembangan-perkembangan tentang bagaimana gerakan-gerakan yang mengatasnamakan salah satu agama itu sama dia di mapping semuanya. Dan ketika dia berdiskusi dengan orang lain, kemarin di Lemhanas dia bercerita tidak ada yang menyangkal satupun. Ketika dia berbicara di Sespinti antara 3 Matra dan kepolisian, tidak ada yang menyangkal tentang bagaimana dia membacakan sejarah. Mungkin ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat menarik berkaitan dengan sejarah peradilan Islam. Mungkin materi yang tadi bisa kita ulas nanti Mas Repi, banyak nanti ada yang harus kita bahas karena waktu juga yang memisahkan kita. Saya masih mengajar Zoom meeting lagi tentang Kapita Selekta di universitas lain melalui Zoom juga di pukul 20.00. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan terpelajar S2 yang saya mohon izin pamit. Saya Dr. Apri Mazhar SHMH mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Dokter. Padahal tadi masih pengen berdiskusi terkait Iqbal Bahrawi itu tadi. Ya, minggu depan Pak Habib. Ya, siap. Nah, soalnya kan sama-sama dari satu daerah. Madura. Oke, sehat selalu Pak Dokter. Mas Revi sehat selalu. Oke, terima kasih. Mas Revi sehat. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu Bapak-bapak, meskipun tanpa ibu-ibu malam ini. Mas Revi, selamat malam, matur suwun. Malam, Ini lagi sibuk kayaknya. Apa nih perusahaan industrinya? Pak Sumadi.